Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya percaya dan berharap Bapak Ibu semua ada di dalam keadaan yang baik. Hari ini 16 Agustus kita masuk kembali di dalam Kul, dan bukan suatu kebetulan hari ini di mana besok adalah tanggal 17 Agustus, dan pada tanggal 17 Agustus biasanya kita merayakan kemerdekaan bangsa kita, ya. Tahun ini kita merayakan yang ke-77, sebuah usia yang tidak bisa dibilang muda lagi. Nah, dan mungkin ada di antara anak-anak ya, kalau sekolah, kalau tanggal 17 bisa mungkin upacara, atau mungkin ada berbagai perlombaan di daerah-daerah, di rumah Bapak Ibu semua, untuk menyambut dan merayakan hari kemerdekaan yang menggembirakan buat bangsa kita. Hari ini tema kul kita juga malam hari ini nggak jauh dari bicara mengenai kemerdekaan, yaitu menjalani kemerdekaan. Ya, tema kul kita malam hari ini menjalani kemerdekaan. Yuk Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam lebih jauh di dalam kul, kita siapkan hati kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan yang baik, kalau kami ada seperti ada hari ini Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan buat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Pimpin hari ini Bapa, kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Berkati setiap kami mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Tak terkecuali siapapun juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biar apa yang disampaikan ini boleh dapat membangun kehidupan rohani kami Bapa, sehingga kami boleh semakin mengenal Engkau Tuhan, semakin boleh bertumbuh ke arah lebih benar lagi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, di mana hari ini kita berdekatan dengan perayaan kemerdekaan bangsa kita. Tema kul kita juga malam hari ini adalah senada, yaitu dengan tema menjalani kemerdekaan. Saya percaya Bapak Ibu sebagai orang yang telah menerima Tuhan, kita adalah orang yang telah dimerdekakan. Karena ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebenarnya kita ini sudah dimerdekakan, ya. Bukan berarti dimerdekakan dari peperangan penjajah seperti secara fisik seperti zaman dahulu, tapi kita percaya ketika kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dimerdekakan dari dosa, dan dari segala sesuatu dosa yang membelenggu kehidupan kita. Bahkan bukan hanya dibebaskan dari dosa, kita juga mendapatkan jaminan keselamatan. Ya. Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan yang sangat terkenal ya buat kita semua, ini yang menjadi dasar buat kehidupan kita, di mana firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan di dalam Yohanes 3:16 mengingatkan kepada kita, karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita ini, ya, di mana Tuhan Yesus datang, ya, sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya apa? Ketika kita percaya kepadanya, kita enggak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, hari ini lewat firman Tuhan, hari ini lewat tema kul malam hari kita mau belajar bagaimana seharusnya ya kita sebagai orang percaya yang sudah dimerdekakan, ya, tidak dibawa belenggu dosa lagi, bagaimana kita hidup menjalani kemerdekaan, bagaimana kita sebuah prinsip kemerdekaan ini kita bisa dapatkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, hari ini ada 4 poin yang mau saya sampaikan, bagaimana kita bisa mendapatkan kemerdekaan dan bagaimana kita menjalani kemerdekaan yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Hal yang pertama, supaya kita mendapatkan kemerdekaan, kita dibebaskan di dalam belenggu-belenggu dosa yang mengikat kita. Yang pertama, kita kudu menerima, ya, menerima keselamatan yang dari Tuhan. Prinsip yang pertama bagaimana kita bisa mendapatkan kemerdekaan, yang pertama ya kita kudu menerima kemerdekaan dari Tuhan, yaitu berupa prinsip keselamatan. Karena kita percaya Tuhan, nggak ada orang yang bisa bebas dari dosa, bisa lepas dari dosa, kecuali
Tuhan sendiri yang mengampuni dosa kita. Ya, Roma 10 ayat 9 dan 10 firman Tuhan berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat selanjutnya, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat 11, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ya, Bapak Ibu, saya percaya ini adalah sebuah prinsip kebenaran, keselamatan yang Tuhan kasih buat setiap kita orang percaya. Tuhan bilang, dengan hati kita percaya, dan maka kita dibenarkan, dan dengan mulut kita mengaku, maka kita diselamatkan. Ya, jadi kudu dengan hati dan dengan mulut, artinya dengan apa yang ada di dalam hidup kita, dengan apa yang keluar dalam hidup kita, kita kudu menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Ya, bukan hanya kelihatannya saja, tapi hidupnya enggak. Ya, Tuhan firman Tuhan ayat 11 bilang, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saya percaya ketika kita menerima Tuhan di dalam hati kita, ya, ketika kita dibenarkan dan dengan mulut kita mengaku bahwa kita diselamatkan. Mungkin kita doa sama Tuhan, Tuhan, aku percaya. Ya, aku percaya. Tapi kita juga kudu percaya bukan hanya di mulut, tapi di dalam hati, karena yang di dalam hati ini akan keluar di dalam perbuatan kehidupan kita. Firman Tuhan bilang tidak akan dipermalukan. Ya, karena kenapa saya bilang ini ada sebuah prinsip kebenaran. Ya, karena saya tahu yang namanya kebenaran. Ya, ketika kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Selamat, kita terima kebenaran yang dari Tuhan. Kita dibenarkan. Ya, dan saya percaya orang yang benar tidak akan dipermalukan. Justru orang yang hidupnya benar akan mempermalukan orang yang hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, biarlah jadi yang pertama, kalau kita mau menjalani kemerdekaan, pertama kita kudu menerima kemerdekaan itu sendiri. Kita kudu percaya kepada Tuhan dengan mulut dan dengan hati kita, maka kita akan dibenarkan. Ya, kita akan dimerdekakan. Yang kedua, ya, bagaimana kita menjalani kemerdekaan? Yang pertama kita kudu menerima, kita dibenarkan dulu, kita dimerdekakan untuk mendapat bisa menjalani sebuah kemerdekaan. Yang kedua, kita kudu kita baca di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, firman Tuhan bilang ketika kita sudah terima Kristus, kita dibenarkan, Tuhan bilang kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ya, firman Tuhan bilang yang baru sudah datang. Apa sih yang baru yang sudah datang? Firman Tuhan. Ya, Roma 8 ayat 1 firman Tuhan bilang ini. Sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ya, ketika kita dibenarkan, kita nggak ada lagi penghukuman, kita nggak di bawah hukum. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saya percaya ketika kita dibenarkan, ya, kita akan memiliki kebebasan rohani dan jiwa. Jadi yang prinsip yang pertama, kita dibenarkan. Kita kudu menerima keselamatan itu, mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dimerdekakan. Yang kedua, apa? Ketika kita dibenarkan, kita jadi ciptaan yang baru. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Nanti Pak, yang kedua, kita diampuni, kita bebas dari dosa. Ya. Karena kita diampuni, maka kita bebas dari hukuman dosa. Orang yang dibenarkan, yang pertama menerima kebenaran, akan memiliki kebebasan dari dosa. Ya. Karena diampuni, kita juga bukan hanya bebas dari dosa, kita bebas dari ikatan dosa yang membelenggu hidup kita.
Ya, sering kali kita mungkin jatuh dosa lagi, jatuh di dalam dosa lagi. Ya, ya. Tuhan mau kita ini bukan hanya diampuni bebas, tapi bebas dari ikatan belenggu dosa. Ya, dari dosa yang membelenggu hidup kita. Kita bebas dari tuduhan bersalah, bebas dari tuduhan si iblis. Kamu ini orang yang berdosa, kamu ini orang yang nggak layak. Tapi ketika kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, kita memiliki kemerdekaan dan kita juga akan memiliki kebebasan. Kita nggak tertuduh lagi. Ya, iblis nggak bisa menuduh kita. Kita bilang kita adalah ciptaan yang baru, dibebaskan dari masa lalu yang mungkin membebani hidup kita, dosa-dosa kita, cara hidup kita yang lama. Ya. Karena kita ciptaan yang baru. Ya. Kita bukan hanya dibebaskan dari belenggu, tapi kita juga diberi kekuatan untuk menjadi, bukan bebas untuk menjadi, dipakai Tuhan menjadi pembawa kebenaran. Mungkin dulu ketika kita dosa, kita nggak bisa bilang, kamu kudu hidup seperti ini. Tapi ketika kita menerima kebenaran, kita akan punya keberanian untuk memberitakan kebenaran buat orang lain. Ya, kita jadi contoh yang baik buat banyak orang. Ketika kita dibebaskan, kita dari belenggu dosa, kita akan menjadi sesuatu ciptaan yang baru, yang punya kekuatan, yang Tuhan berikan kekuatan untuk memberikan kabar baik, kabar sukacita buat banyak orang. Kita jadi surat Kristus yang hidup, ya, buat banyak orang. Sekalipun mungkin kita dilecehkan banyak orang, ya, ketika kita menjalankan kebenaran, ya, mungkin dunia bilang kamu orang bodoh menjalankan prinsip kebenaran yang nggak sesuai dengan dunia. Cara kamu cari uang, cara kamu bekerja, ya, kamu hidup yang benar, jujur. Kadang mungkin kita dilecehkan. Tapi firman Tuhan bilang, apa yang bodoh bagi dunia seringkali akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang yang berhikmat. Ya. Jadi saya percaya Tuhan yang akan membela. Ya. Ketika kita dibenarkan, menerima kebenaran, kita memiliki kebebasan untuk mampu untuk menjadi terang dan garam buat orang. Dan sekalipun mungkin kita dilecehkan banyak orang, ya, Tuhan akan membela kita. Ya. Yang ketiga, ini adalah yang bagian yang penting, tadi kita menerima keselamatan. Terus yang kedua tadi, memiliki kebebasan rohani, ya, kebebasan ketika kita menerima kebenaran. Yang ketiga, ini yang penting adalah bagaimana kita mengerjakan atau mengisi kemerdekaan dan keselamatan yang sudah Tuhan beri. Ada sebagian orang yang mungkin bersyukur, ya, merenungkan kemerdekaan yang sudah diterima. Sama seperti bangsa kita, mungkin kalau kita di sekolah, kita kadang mengheningkan cipta, ya, berdoa, bersyukur, mengingat kemerdekaan yang sudah kita terima, menghormati pahlawan yang sudah berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Tapi itu bukan hal yang jelek, bukan yang salah. Kita juga perlu mengingat bagaimana Tuhan begitu baik buat kita. Ya. Tetapi bukan berarti kita diam saja. Tuhan mau dalam mengisi mengisi kemerdekaan yang sudah Tuhan kasih. Tuhan mau kita melakukan yang benar, mengerjakan kemerdekaan dan keselamatan yang sudah Tuhan terima. Ya, Filipi 3 ayat 13 firman Tuhan, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Ketika kita sudah terima keselamatan, kita memiliki kebebasan, ya, Tuhan mau kita mengerjakan, mengisi kemerdekaan ini dengan benar. Rasul Paulus bilang, dia tetap mengarahkan diri, melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku, ya, untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, Tuhan mau di dalam kehidupan kita
Ketika kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Selamat, kita diselamatkan, kita mengisi kemerdekaan ini dengan benar. Ya. Tetap sesuai dengan prinsip kebenaran apa yang kita lakukan. Ya. Tuhan bilang firman Tuhan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya. Bagian kita tetap mengerjakan keselamatan kita, tetap ada tugas yang harus kita lakukan. Bukan artinya kita terima Tuhan, santai, enggak. Ya, kita kudu ngisi dengan cara yang benar. Gimana caranya yang benar? Kita banyak hal yang firman Tuhan ajarkan. Ya, murid-murid Tuhan Yesus juga ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, mereka tetap berkumpul bersama dengan murid-murid dan satu persekutuan yang saling menguatkan, seperti di dalam kul malam hari ini. Karena kalau sendiri kadang kita bisa salah. Tetapi ketika kita bersama-sama, saya percaya itu ada satu kekuatan yang besar yang akan mengingatkan kita, menguatkan kita. Ya. Apalagi yang kudu kita lakukan. Kolose 3 ayat 23 firman Tuhan bilang, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan melakukan, mengisi kemerdekaan yang Tuhan kasih. Tuhan mau segala sesuatu yang kita lakukan boleh untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Perbuatlah dengan segenap hati. Jadi berkat, saya percaya. Ya, jadi berkat. Ketika kita jadi berkat, saya percaya artinya kita akan diberkati terlebih dahulu dari saluran berkat. Ya. Tuhan mau Bapak Ibu semua jadi terang, jadi garam, jadi berkat buat banyak orang. Ya, di dalam mengisi kemerdekaan dan keselamatan yang sudah Tuhan Bapak Ibu terima. Ya. Apapun yang kita perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya percaya, saya sendiri banyak mendapatkan berkat yang kadang enggak saya pikir, tapi Tuhan sediakan, Tuhan kasih di dalam segala hal, di dalam pekerjaan, di dalam segala hal Tuhan berikan. Ya, seringkali nggak bisa diukur dengan ukuran pikiran kita, tapi Tuhan sediakan ketika kita mengerjakan, mengisi keselamatan kita dengan benar dan takut akan Tuhan. Yang ketiga, dalam menjalani kemerdekaan, Tuhan rindu kita juga jadi dewasa. Merayakan kemerdekaan, bertambah umur, Tuhan juga mau kita jadi dewasa. Ya, jadi orang Kristen yang dewasa. Efesus 4 ayat 13 firman Tuhan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin, pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Goalnya yang Tuhan mau ketika kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Selamat, ya, kita dimerdekakan. Kita mengisi kemerdekaan ini dengan keselamatan ini dengan cara yang benar. Ya. Sebenarnya Tuhan ada satu goal, ada rencana Tuhan yang mau Tuhan sampaikan buat kita semua, dan Tuhan mau kita bisa mencapai itu, yaitu kita menjadi dewasa. Ya. Bukan hanya menerima kemerdekaan, tapi kita bertumbuh jadi dewasa. Sama seperti seorang tua, nggak mau anaknya tetap stagnan, tetap segitu aja. Umurnya bertambah, tapi segitu nggak. Tuhan demikian juga Tuhan bilang. Tuhan mau kita ini bertambah hari, bertambah dewasa. Karena satu yang Tuhan mau, ya tujuan Tuhan supaya kita jadi dewasa. Tuhan mau pakai kita jadi rekan sekerja Tuhan. Ya, Tuhan mau kita jadi rekan sekerja Tuhan dalam menyelesaikan amanat agung. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka dalam segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ya, tujuan Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya buat diri kita, bukan buat kita diam dan bersyukur, tapi Tuhan mau kita jadi serupa dan segambar seperti Tuhan, seperti Kristus di dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam kasih, yang semakin hari boleh semakin dewasa. Seperti Kristus
yang sudah Kristus berikan dan kita rasakan. Biarlah orang lain juga boleh merasakan dari apa yang kita berikan lewat perkataan perbuatan kita. Amin. Malam hari ini menjelang perayaan kemerdekaan ini, bangsa kita biarlah kita juga jadi anak-anak Tuhan yang benar-benar menerima kemerdekaan, menjalani kemerdekaan, sehingga kita jadi orang yang benar-benar memiliki kebebasan jadi orang yang bebas dari ikatan dosa. Bahkan kita jadi orang yang dewasa, orang yang jadi surat yang terbuka, sehingga setiap orang yang boleh melihat kita adalah Kristus, surat Kristus yang terbuka. Ya. Jadi partnernya Tuhan, menjadi saksinya Tuhan dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan kita. Amin. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk malam hari ini. Kami diingatkan kembali Tuhan, kalau kami diselamatkan, kami dibebaskan, kami dijadikan orang yang merdeka. Ternyata ada bagian yang harus kami kerjakan Tuhan di dalam kemerdekaan kami Tuhan. Bukan hanya kami menerima, bukan hanya kami memiliki kebebasan, tapi kami juga harus mengerjakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan, dan kami harus menjadi dewasa sehingga orang lain bisa melihat, orang lain bisa merasakan apa yang ada di dalam kehidupan kami setiap orang-orang percaya. Kami jadi berkat dimanapun kami berada. Di kantor, di rumah, dimanapun kami jadi berkat. Pakai kami Tuhan, jadi berkat buat banyak orang. Hamba-Mu selesai bicara, tapi Roh Kudus yang terus mengajar setiap kami, agar kami dapat benar-benar menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau sepakat berdoa. Buat teman-teman kami di KUR, baik pengurus, baik jemaat, kalau ada yang sakit Tuhan, Kau yang jamah sembuhkan. Apapun yang jadi sakit dalam tubuhnya Bapa, Kau sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Kau Tuhan yang sempurna, Tuhan yang punya kuasa, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apapun sakit, penyakit setiap anak-anak-Mu Bapa, biarlah ketika mereka menjamah tubuh mereka, kesembuhan itu boleh ada. Turun buat setiap anak-anak-Mu. Jadilah sembuh, menerima kesembuhan seperti apa yang mereka imani. Kalau ada malam hari ini ada dalam permasalahan ekonomi, keluarga, Tuhan, campur tangan buat mereka juga Bapak. Buka jalan keluar, beri hikmat, biar mereka dapat melihat jalan keluar yang Kau sudah berikan buat kehidupan mereka Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Engkau, kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Shalom.